Sobat Trader, kembali lagi di podcast Forex Impro bersama aku Bella. Dan hari ini aku mau ngobrol-ngobrol bersama Bapak Lindu sebagai analis dari Java Global Futures. Halo Pak Lindu, apa kabar? Luar biasa, mantap Sobat Trader. Nah, jadi hari ini nih, aku mau bacain beberapa pertanyaan dari Sobat Trader. Ya. Aku kan sebagai trader pemula juga, aku pengen tahu nih jawabannya. Mungkin bisa jadi tips buat para Sobat Trader yang baru mulai trading. Mengenai psikologi trading ya? Nah iya, jadi ada beberapa kendala mereka saat menjalani trading. Biasanya pas baru nyoba-nyoba trading nih Pak. Oke. Aku langsung bacain pertanyaan aja ya Pak. Boleh. Jadi yang pertama, ada yang bilang kalau trading di akun demo dia profit nih. Tapi pas giliran trading di akun real, pakai modal beneran nih, pakai uang beneran, malah rugi. Katanya, kok bisa gitu Pak? Kenapa Pak? Ya, ini banyak dialami para trader ya. Jadi kalau misalnya dia trading pakai demo, itu kan nggak ada duitnya tuh. Iya. Ya, kalau nggak ada duitnya kan berarti nothing tulus, ya kan? Nggak pusing ya? Nggak pusing, udah mau pasang buy, mau pasang sell, kadang nggak pakai analisa juga dia bisa gitu. Oh kalau lagi loss gitu, nothing tulus, nggak ada beban ya? gitu, bukan duit beneran gitu, nggak dia tutup gitu. Terus nanti balik ke harga, profit gitu, seneng gitu ya, sampai beberapa kali gitu ya. Giliran nyoba di real gitu ya, ada duitnya. Duit beneran nih? Duit beneran, duit dia gitu kan. Nah, pas harga dalam keadaan rugi, wah takut dia. Pas ditutup, ternyata setelah ditutup rugi, terus berbalik lagi. Wah harusnya untung nih gitu kan. Lama-lama buka tutup gitu, totalnya rugi. Dia ngerasa loh kok rugi sih gitu ya. Di demo untung, di real kok rugi. Ya itulah namanya psikologi trading. Jadi dalam trading begitu pakai real, psikologi tradingnya mulai main juga gitu loh. Padahal di akun demo juga pasti sempat ngalamin loss ya Pak ya? Ngalamin loss, tapi karena nggak ada duitnya gitu, ya psikologi trading nggak main, nyantai dia kayak begitu. Nggak pusing ya, tapi giliran pakai akun real baru pusing, baru berasa ya. Iya, makanya perlu analisa. Betul. Nah, pertanyaan kedua. Saya kalau lagi floating loss ditahan terus, berharap balik. Sedangkan kalau lagi profit langsung ditutup supaya dapat profitnya, karena takut berbalik profitnya jadi loss. Trading begitu gimana Pak? Aman nggak? Nah ini dia, kebanyakan sih kalau pemula ngalamin nih seperti ini. Jadi mindsetnya mungkin dia belum siap, ada kata rugi gitu loh. Jadi ketika rugi dia nggak tutup-tutup, sama kayak di demo gitu, biarin nanti balik gitu ya. Nah, memang sih kadang bisa balik gitu ya kalau sesuai dengan trennya gitu ya. Nah masalahnya kalau nggak sesuai dengan trennya, itu kan bisa keseret-seret, ngambil profitnya sedikit tapi terus keseret-seret sampai jauh banget ya begitu ya. Akhirnya malah apa? Margin call gitu ya, dananya habis kayak begitu. Nah, jadi kalau memang mau seperti ini ya, melakukan trading seperti ini itu harus analisa dulu, lihat arah tren kemana, arah koreksinya kemana. Ya kalau mau mempertahankan posisi seperti itu ya bermainlah sesuai dengan trennya. Jadi ketahui dulu trennya. Kalau nggak tahu arah trennya, mendingan nggak usah masuk posisi seperti itu yang nahan loss panjang banget ya. Nah solusi yang keduanya ya, biasakanlah pakai stop loss taking profit begitu aja ya. Karena apa? Kalaupun ada rugi, namanya bisnis, mana sih yang nggak ada rugi gitu ya. Tapi bagaimana kita memanage kerugian kita menjadi keuntungan kan berikutnya. Ya jadi jangan ada mindset kita dalam melakukan trading ini nggak mau ada kata rugi. Salah itu ya. Harus siap dengan resiko yang ada. Jadi ada profit pasti ada loss juga ya Pak? Iya, high risk, high gain. Betul. Nah terus pakai stop loss juga untuk meminimalisir resiko kerugian ya Pak ya? Betul sekali, supaya nggak sampai panjang kalau ternyata ya kalau memang sesuai dengan sesuai dengan arah trennya ya. Tapi bagaimana kalau nggak sesuai dengan arah trennya, kalau nggak pakai stop loss gitu kan?
Ya yang ada malah keseret-seret sampai margin call gitu. Oke. Nah, lalu ada juga yang sering buka tutup posisi trading karena trading pakai feeling aja, nggak pakai analisa. Terus terlalu lama lihat grafik melulu sampai akhirnya gampang kepengaruh melihat harga yang turun naik. Jadi akibatnya loss terus nih. Itu gimana Pak solusinya? Nah ini biasanya nih yang main feeling nih ya. Feeling aja. Ada memang para trader, aduh aku nggak mau pusing-pusing deh kayak begitu. Ya aku main feeling aja kayak gitu ya. Ya kalau kayak begitu itu bisa aja seperti ini ya, mentalnya kayak judi. Ya kan? Tebak ya? Iya, main tebak-tebakan kayak gitu, main untung-untungan. Jadi nggak analisa dulu gitu ya. Masuk pasar mau buy mau sell, kalau profit ya syukur, kalau rugi ya sudah kayak begitu. Itu kan ada yang mentalnya kayak gitu. Nah itu mental yang judi, sama seperti judi kayak begitu ya. Nah sebenarnya kan trading forex ini kan bukan judi gitu ya. Jadi ya kita harus gunakan analisa yang ada ya. Bisa lihat arah trennya atau koreksinya bagaimana. Nah kalau Forex Pro itu kan membantu sekali gitu ya dalam analisa-analisanya seperti itu. Nah yang tadi pertanyaan berikutnya ya, masalah melihat komputer terus-menerus ya. Nah biasanya sih banyak sekali, saya pernah ngalamin waktu jadi pemula gitu ya. Ketika melihat harga turun terus kelihatannya mau naik gitu ya, ambil posisi gitu ya, ambil posisi beli. Ketika kita beli terus kemudian turun, kita tutup, tutup, pasang sell ke bawah, terus kemudian dia balik lagi kayak begitu. Waduh, pusing. Akhirnya pusing bolak-balik, harga di situ salah-salah melulu kayak begitu. Nah itulah akibat kalau melihat layar komputer terus, kita jadi terombang-ambing, ini sebenarnya harga kemana. Nah padahal yang dia lihat itu ketika harga lagi sideways itu banyak ketipu, orang tuh banyak ketipu ya. Jadi dalam posisi sideways sebenarnya jangan ambil posisi trading. Sideways itu posisi yang gimana Pak? Posisi yang flat, biasanya harga di area tertentu saja di situ. Tapi kelihatannya naik turun ya kalau naik turun ternyata hanya di situ, nggak kelihatan arah trennya. Kalau tren naik kan begini, naik turun arahnya naik. Kalau trennya turun naik turun arahnya turun. Nah, kalau sideways cenderung kayak datar seperti itu ya. Nah di sini nih orang banyak ketipu, bahkan ada yang ngomong begini, wah ini ada yang ngendaliin harga nih kayak begitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang ngendaliin harga sama sekali ya. Tapi masalahnya adalah ya harga memang bergerak di situ-situ aja gitu. Nah tapi ketika dia ambil buy, harga terus kemudian naik dikit, terus kemudian turun karena udah mentok bagian atas sideways-nya kan, resistennya. Oh kok turun ya? Terus di cut lagi gitu, ganti sell karena dia lihat harganya turun. Begitu dia ganti sell, balik lagi. Ya karena memang harga di situ-situ aja gitu. Ya jadi bolak-balik salah, makanya tidak dianjurkan, tidak diharapkan untuk masuk saat posisi harga lagi sideways. Hindari harga sideways. Dan jangan liatin layar terus-menerus ya, karena bisa berpengaruh terhadap psikologi trading. Nah betul, saat harga sideways ngelihat terus layar, ya disitulah terpengaruh, bolak-balik salah ngambil posisi. Oke. Nah, ada trader yang saat profit dibiarin terus, nggak ada targetnya nih. Jadi pas harga berbalik arah jadi loss, langsung pusing nih. Kemudian ada juga trader yang lagi profit langsung tambahin lot tuh karena dia lagi profit. Akhirnya pas harga berbalik arah, ketahanan modalnya jadi cepat berkurang karena lotnya bertambah terus. Ya. Apakah ini juga termasuk dalam psikologi trading, Pak? Iya juga, ya. Siapa sih yang nggak seneng gitu loh ngelihat lagi profit kayak begitu kan? Nah biasanya nih pemula ngelihat profit kayak gini ya, makin gede kayak begitu ya. Tambah lagi. Waduh, duit saya modalnya segini, untungnya udah segini, wah bisa lah. Gimana kalau lebih lagi? Ditahan terus gitu ya. Ada tuh yang seperti itu, ditahan terus, dia lagi ngamatin gitu, nggak pakai
taking profit gitu ya, untuk batasin profitnya. Dia mau ngawasin, terus ada kondisi dia balik dulu ke toilet gitu ya, pergi ke toilet, begitu balik harga berbalik lagi kenceng lagi, gitu, terus berbalik jadi loss. Ya, nyesel. Waduh, jadi loss. Aduh, sayang nggak diambil profitnya kayak begitu. Ya, akhirnya kan itu karena serakah ya. Benar-benar. Psikologi tradingnya ya dia serakah kayak gitu. Puas ya dapat profit. Nggak puas dapat profit padahal udah besar kayak begitu ya. Dia mau lebih lagi. Bukan hanya kondisi seperti itu kan ya. Tapi dia tahan terus posisi profitnya, terus tambahin lot, ya kan? Ada kasus seperti itu tadi yang ditanyakan gitu kan, tambahin lot. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nambah besar lagi profitnya, kayak begitu kan. Kalau 2 kali nanti kalau 2 lot gitu dibandingin 1 lot kan lebih gede keuntungan 2 lot gitu kan ya. Padahal belum tentu profit juga ya. Iya, kalau profit memang 2 kali, pas baliknya berarti kan 2 kali loss juga kan. Benar. Jadi ya benar-benar harus diperhatikan. Yang pertama itu tadi pakai taking profit ya. Kalau ternyata nggak mau pakai taking profit gitu, kelihatan ini harga lagi kenceng-kencengnya, pakailah trailing stop di bagian stop lossnya. Itu bisa menyeret stop lossnya itu ke area yang positif. Jadi nantinya bukan di area yang negatif ya. Begitu misalnya naik terus keseret dia ke area positif, begitu berbalik kena stop lossnya udah di area yang positif. Untung juga, bukan di bagian rugi. Ya begitu. Jadi bisa gunakan trailing stop seperti itu. Itu perlu diperhatiin. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir kali ya yang aku bacain. Ya. Boleh nggak trader buka banyak posisi atau buka banyak lot? Ada dampak buruknya nggak, Kak? Pak, maaf. Iya. Jadi kalau buka banyak posisi atau banyak lot ya tadi pertanyaannya ya. Iya. Nah, ada dampak buruknya nggak nih, Pak? Sebenarnya sih ini nggak akan masalah kalau apa? Ada syaratnya. Kalau memang modalnya besar. Oke. Modalnya besar dan pasang lot ketika masuk trading itu kecil, yang minim. Ya. Contohnya nih ya, misalnya $5.000, ya untuk trading $5.000. Berarti kalau 0,1 lot ya, itu kan berarti tahanannya 5.000 pips, ya 5.000 pips. Nah, ketika misalnya masuk lagi 0,1, nambahin lot kan, jadi total 0,2 lot kan, itu berarti 5.000 dibagi 2, 2.500 pips. Bayangin, tadi tahanan modalnya bisa nahan misalnya floating loss-nya 5.000 pips gitu ya, jadi kebagi 2, jadi 2.500. Bukan mengurangi loh, tapi lot jadi malah membagi ketahanan modal. Ditambahin lagi, kebagi lagi 5.000 bagi 3, ya. Nah, terus berarti kan kalau mengurangi ketahanan modal lebih baik kan jangan kayak begitu kan. Jadi modal tadi udah besar, ya pakai aja lot yang minim 0,1. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya, gimana kalau istilahnya banyak posisi? Terkadang kan ada yang nggak hanya satu posisi tapi lebih dari mungkin 5 atau 10 posisi kayak begitu. Misalnya tadi modalnya 5.000, ya kan? Pasangnya masing-masing posisi 0,1 lot. Tapi pasangnya 10 posisi. Berarti kan kalau 10 posisi total lotnya berarti 1 lot, ya kan? Kalau 1 lot berarti kan 5.000 dibagi 10 berapa? Tahanan modalnya 500. Tadinya 5.000 pips kalau hanya 0,1 lot, 1 posisi, tapi ini 0,1 lot 10 posisi, jadi 5.000 dibagi 10, 500. Kecil banget. Ya begitu ya. Jadinya apa? Wah, itu lebih dekat ke arah margin call kalau begitu. Jadi alangkah baiknya jangan melakukan yang namanya overtrade nih.
ya. Kalau melakukan overtrade itu namanya overtrade ya. Kalau kebanyakan buka posisi, kebanyakan lot, itu berarti apa? Lebih mendekati ke arah margin call, pusing gitu ya. Jadi baiknya jangan gunakan overtrade itu ya. Jadi seperti itu. Oke. Kayaknya cukup 5 pertanyaan ya Pak, ini udah banyak dan udah terjawab semua pertanyaan dari Sobat Trader. Biasanya itu sih mencakup semua masalah psikologi trading sih yang ada pada para trader, apalagi pemula. Iya, betul. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga aku nangkep trading jangan pakai feeling, karena emang trading itu sebenarnya bisa dianalisa loh guys. Betul sekali. Dan kita juga harus meminimalisir kerugian kita dengan pakai stop loss dan trailing stop tadi. Iya, stop loss, trailing stop, terus untuk mencegah greedy, masalah taking profit itu bisa dipasang juga. Dan yang terakhir jangan overtrade ya Pak ya. Betul, itu yang paling penting ya. Betul. Oke Pak Lindu, terima kasih udah memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Trader. Ya. Dan pastinya pertanyaan yang tadi udah dijawab sama Pak Lindu nih bisa bermanfaat dan menjadi bekal bagi Sobat Trader semuanya. Ya. Oke Pak Lindu, terima kasih hari ini udah ngobrol-ngobrol bersama aku. Oke Sobat Trader, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Forex Simpro. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan podcast kita selanjutnya. Trade by yourself and safe trading. Sampai jumpa.